Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i atharillah alladhi amadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa aqalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi azdalah wa atlaqa bil haqqi magulah wa awjaba ala ibadihi al-hajja wal umrata was-salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah dan ustazah, para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, khususnya yang terhormat Al-Ustaz Muniri yang telah menelpon saya hingga saya bisa sampai di Anjungan ini. Ini pertama kali saya ceramah di Anjungan, ini pertama kali. Saya pernah ceramah di Peladis, Tarangan, apalagi seluas Mandor, insyaallah Ariahan ke Arah. Ini pertama kali lah. Memang saya incar-incar dari kemarin. Saya utangkan orang Anjungan ini. Ngapa ada undang saya? Alhamdulillah Allah takdirkan bisa bertemu dengan jamaah di Anjungan ini. Juga terhormat Al-Ustaz Abdul Aziz, juga para ustaz-ustaz yang lain yang mohon maaf karena belum kenal namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum-antum sekalian. Yang terhormat, ini ada abang saya, Abang Rijal Al-Ajhuri. Ini udah kayak keluarga Bapak Ibu dengan saya nih. Juga yang terhormat Ketua Masjid Nurul Hidayah, yaitu Al-Ustaz Sufianto beserta jajarannya, para panitia, bapak-bapak haji, ibu haji, ketua RT, ketua RW, para santri, para undangan, para hadirin hadirat yang semoga ketika hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang. Alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu panjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf bagian sound system, kalau bisa echo-nya dimatikan. Langsung gak usah pakai echo, biar tak mantul-mantul. Suaranya nyaringan, echo-nya matikan. Halo. Nah. Jadi kecil lah ya kalau echo-nya dimatikan. Halo. Nah kalau gitu nyaringan aja. Halo. Tes 1 2 3. Baik. Pada pertemuan pertama kali di Masjid Nurul Hidayah ini, saya hanya ingin menyampaikan hadis Nabi yang nanti ada hubungan dengan acara kita Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika anak Adam meninggal dunia. Siapa maksudnya anak Adam? Manu. Kenapa kita disebut anak Adam? Karena manusia pertama kali yang Allah ciptakan namanya Nabi Adam. Jadi pertama kali Allah ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu Bapak Ibu tinggal di surga. Siapa yang pernah masuk surga? Tahu gak enaknya surga? Mau masuk surga? Surga sebelum kita minta baru ngayal udah ada. Contoh, kita ngayalnya di surga. Andaikan aku punya mobil Alphard ya, langsung ada mobil Alphard lengkap dengan sopirnya. Ngayal lagi, andaikan aku punya HP Pro Max, iPhone Pro Max 17, langsung ada. Itu surga. Ngayal lagi, andaikan ada buah anggur hijau besar. Sekarang kan musim kan, buah anggur hijau yang besar-besar itu. Dulu Masya Allah 150 harga, sekarang 50.000 ya sekilo. Berkah bulan Maulid ini, buah-buahan turun harga semua.
Itu kita ngayal, andaikan ada buah anggur, itu buah anggurnya langsung ada. Tinggal mulut kita begini, itu surga. Tapi ingat, masuk surga tak gratis, masuk surga tak gampang. Di antara syaratnya, sholat 5 waktu. Saya mau tanya ini Masjid Nurul Hidayah. Ini kalau sholat maghrib berapa saf? Maghrib berapa saf? 2 saf. Isya masih 2. Subuh 1. Kalau subuh mati lampu, hujan deras, angin topan, banyak petir, berapa saf? Bukan apa, kadang-kadang dia yang azan, dia yang kamat, dia yang imam, dia yang makmum, dia baca doa. Artinya cuma dia seorang yang sholat. Jadi masuk surga ini berat. Lalu Nabi Adam di surga pun nikmat, Bapak Ibu minta apa pun belum minta barang layak udah ada. Lama-lama Nabi Adam diam di pojok surga, temenong begini sedih. Allah bertanya kepada Nabi Adam, Adam, sebenarnya Allah udah tahu. Kenapa Allah masih bertanya? Biar nanti bisa diceritakan untuk kita semua. Adam, kata Allah, aku lihat-lihat kau ini temenong, kayaknya kau sedih, tak suka ke kau dari surga Adam? Apa kata Nabi Adam? Enggak ya Allah, saya suka tinggal di surga, nikmat. Belum minta apa yang udah ada ya Allah, makanan sebelum minta makanan ini udah ada. Cuma satu ya Allah, apa Adam? Saya tinggal seorang, saya tak ada kawan. Oh gitu. Akhirnya Allah ngambil sebuti tulang rusuk kiri Nabi Adam, diambil sebuti, jadilah ibu-ibu. Tahu Bu? Jadi suami ibu nih Bu berkorban tulang rusuk kiri sebuti untuk dibuat, untuk dijadikan perempuan ibu-ibu nih. Makanya sering kita mendengar hadis Nabi, ibu mendengar hadis Nabi, al jannatu tahta qadamil ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu kalau perempuan belum kawin Bu ya, yang gadis-gadis tuh yang belum kawin, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi kalau perempuan udah kawin, surga berada di bawah telapak kaki suami. Artinya seorang istri lebih wajib taat kepada suami daripada orang tuanya sendiri. Contoh, suami ibu manggil sayang-sayang, gitu Pak ya. Kalau manggil istri Pak ya, Nabi Muhammad yang kita rayakan maulid pada malam hari ini, kalau beliau manggil istri, ya Humairah, apa artinya? Sayang. Dulu saya pertama kawin manggil istri saya adik. Ketika hamil saya panggil sayang. Sekarang punya anak 4, saya panggil mama. Nanti kalau punya cucu saya panggil mbak. Udah tua Bu. Istri saya namanya siapa tadi? Kata Ustaz Muniri? Siapa Bu? Disebut siapa tadi? Sahrini. Istri saya nama saya Ustaz Muniri tadi itu Bu. Itu mertua saya sebenarnya Bu. Karena istri beliau adiknya mertua saya. Jadi masuk mantu beliau saya. Jadi istri saya namanya Sahrini, nama wajahnya Sahrini Juwita. Sahrini Juwita. Kalau saya di medsos dipanggil Sahrukan. Silakan yang muda-muda yang punya HP ini nih, HP Android, yang mau ikut medsos saya silakan. Kalau ikut TikTok saya tulis di TikTok Gus Sahrukan. Kalau ikut Instagram saya tulis di Instagram Ustaz Sahrukan @Sahrini. Kalau dengar ceramah saya di YouTube, tulis di YouTube ceramah Ustaz Sahrukan. Silakan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Budak-budak sekarang lo guys. Nenek-nenek mau gigi ronga ikut-ikut. Ada guys. Gigi palsu lucak. Jadi akhirnya Allah ciptakanlah Siti Hawa, diambil dari sebuti tulang rusuk kiri Nabi Adam. Cuma Allah berpesan kepada Nabi Adam dengan Siti Hawa, la taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, kata Allah, sila kau makan semua yang ada di surga, tapi ingat,
Jangan kau dekat-dekat di pojok sana tuh ada pohon. Jangan kau dekat-dekat. Apabila kau berani makan buahnya, aku keluarkan kau dari surga. Pohon apa namanya tuh? Pohon huldi. Lalu datang iblis, Bapak Ibu. Jadi iblis itu dulu tinggal di surga. Masya Allah, kita belum masuk surga, iblis sudah masuk dulu. Tapi ngapa pula iblis dikeluarkan dari surga? Karena iblis punya satu penyakit, sombong. Oleh Allah disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tak mau. Untuk apa aku sujud kepada Nabi Adam? Adam dibuat dari tanah, aku dari api, lebih mulia api dari tanah. Sampai-sampai ada santri. Ketika Pak Ustadz ngajar, ada santri nanya, Pak Ustadz, iblis itu kan terbuat dari api, neraka dari api. Jadi enak dong Ustadz, iblis masuk neraka tak panas, api ketemu api tak panas. Ustadznya tidak jawab. Kebetulan di depan Ustadz ada batu bata. Tahu tak batu bata? Terbuat dari tanah merah tuh, yang segi empat warna merah, keras, besar begini ya, besar. Diambil kena Pak Ustadz ini tadi loh. Diambil, dilemparkan ke santri yang banyak tadi. Pecah di keluarnya. Kata santri, Pak Ustadz, saya nanya betul-betul bukan dijawab. Saya nanya, iblis api, neraka dari api, iblis masuk neraka, enak dong, tak panas, api ketemu api. Kata Pak Ustadz, ya itu jawabannya. Maksud Pak Ustadz, ini apa nih? Batu bata Pak Ustadz. Batu bata terbuat dari apa? Dari tanah. Kau terbuat dari apa? Tanah. Sakit gak tanah ketemu tanah? Iya. Kalau tidak percaya Pak, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak percaya kita di semua terbuat dari tanah, coba diangkat ininya, diangkat, beri air sedikit atau beri ludah, digosok-gosok, keluar apa tuh? Apa keluar itu? Hitam-hitam itu apa? Daki. Itu bukti kita semua manusia terbuat dari tanah. Lalu iblis pun datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam dirayu, Adam, coba kau pergi pohon sana tuh, kau ambil buah kau makan. Kalau sampai kau makan buah huldi tersebut, kau akan tinggal di surga selama-lamanya. Kata Nabi Adam, dah, buang kau ya iblis. Tak berhasil iblis. Akhirnya iblis pergilah ke Siti Hawa. Nah, inilah perempuan nih Pak. Makanya perempuan tuh gampang dirayu. Gampang dirayu, cepat nangis itu perempuan. Pakai perasaan itu perempuan, lembut itu perempuan. Dirayu oleh iblis, akhirnya kalah Siti Hawa. Ngambillah buah huldi Bapak Ibu. Diajak Nabi Adam, Bang Adam, ayo Bang Adam lah buah huldi makan. Kata Nabi Adam, nah haram. Kau ni mana berani-berani kau ambil buah huldi. Kau nak nyuruh aku ambil makan. Tak boleh, ini larangan Allah. Akhirnya apa kata Siti Hawa? Udahlah, kalau Bang Adam tak mau, merengut dia, ngambek. Nah ini Pak, kalau udah istri kita ngambek Pak, lauk ayam tawar Pak, betul lah Pak? Kalau udah tak baik dengan bini, tak nyengati doh. Sama gak Nabi Adam lu? Ketika Siti Hawa merengut, ngambek, udah kalah akhirnya Nabi Adam. Kata Nabi Adam, sini. Allah satu daripada kelahi. Diambil kena Nabi Adam. Ketika Nabi Adam ngambil, dimakan. Ketika ditelan, sebelum jatuh ke perut, berhenti sebentar di sini. Jadilah jakun. Makanya laki-laki semuanya punya ini. Jadi kalau Bapak Ibu curiga, ada orang cantik, suaranya lembut, tapi Bapak Ibu curiga, kayaknya ini laki-laki, pegang lehernya. Lehernya pegang. Nah kalau ada jakunnya, berarti laki-laki. Bukan aku, saya sekarang ini banyak laki-laki jadi-jadian. Saya biasa kalau ceramah balik malam, ya balik malam dari Singkawang, itu nyampe di rumah saya jam 2 malam. Depan korem, 9 ke sopir saya nih, belok ke depan Hotel Mahkota. Tahu nggak Hotel Mahkota tuh? Dekat pelabuhan tuh, belok situ jam 2 malam. Ketika nyampe depan Hotel Mahkota, saya buka jendela mobil saya buka sokok. Masya Allah, na'udzubillah, bukan Masya Allah ya, na'udzubillah. Kenapa Bapak ketawa lihat palak saya Pak? Tentang botak itu. Ini saya botak karena tiap bulan saya ke Mekah Bapak Ibu. Ya bawa jamaah. Kecuali bulan ini saya tidak berangkat karena banyak jadwal ceramah. Insya Allah berangkat lagi tanggal 5 Oktober.
Ya, yang daftar udah 80 orang, sisa 5 orang lagi. Yang mau ikut silakan, ikut dengan saya silakan. Paket 12 hari, harga 31 juta. Kalau orang lain saya jual 31 juta. Khusus orang Anjongan saya diskon. Ya, mau diskon? Oh ya, orang lain 31 juta, orang Anjongan saya diskon jadi 32 juta. Baik dah. Tekong lah ya. Pokok gampang. Intinya yang merasa tak berduit tak boleh bersedih, ya. Yang merasa tak berduit tak boleh berkecil hati. Kalau kata Allah sampai ke Mekah pasti sampai ada jalan. Begitu pula yang kaya ya. Yang kaya jangan sombong. Jangan bilang begini Pak Ustaz, saya tiap bulan ke Mekah bisa, duit saya tak berseri Pak Ustaz. Ingat, ke Mekah bukan karena duit, ke Mekah karena panggilan. Ada orang kaya Allah nggak mau panggil sampai mati tak mungkin sampai Mekah. Makanya hati-hati, yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan berlebih. Kalau udah rezeki ada rezeki. Kalau kata Allah sampai pasti ada rezeki. Contoh nih contoh Bapak Ibu ya. Kalau udah rezeki nih malam ini nih, ketika Bapak Ibu balik dari acara balik, tiba-tiba di tengah jalan ada bungkusan warna hitam. Rezeki kan? Rezeki kan? Di tengah jalan ada plastik warna hitam, dipegang-pegang nggak lecah. Udah lecah hangat dah gitu. Udah hangat bau. Jangan dibuka, tai. Gulaunya Bapak Ibu. Di sini ada nggak? Udah haji, udah umroh tapi belum haji, ada nggak? Ada banyak ya. Udah umroh tapi belum haji. Kadang-kadang ada orang dia umroh belum haji, tapi kena orang dipanggil Pak Haji. Gimana hukumnya? Boleh. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang udah umroh itu disebut haji kecil. Jadi andai kata Pak udah umroh, walaupun belum haji, ada orang panggil Pak Haji, biarkan, tidak apa-apa, boleh. Kadang-kadang tak mau. Jangan kau panggil aku Pak Haji, aku belum haji, aku cuma umroh. Ya udah, panggil Pak Umroh. Pak Haji tak mau Pak Umroh. Jadi ketika saya sampai di di depan kota tuh banyak. Ini perempuan berbijil Bapak Ibu. Kalau udah sih bapak-bapak ngecek, tapi ngecek ya jangan stop situ. Perempuan asli perempuan. Ketika saya lewat, Pak singgah lah Pak, 100.000 ya Pak. Kamu 100.000 masih mahal harga cabai rawit. Saya lari aja sampai di rumah saya di Kertas 1, pom bensin Kertas 1 tuh dicegat aja. Yang cegat saya di Kertas 1 laki-laki bukan, perempuan bukan. Kalau siang namanya Yanto, malam Yanti. Lecah orang tuh, ulat bulu. Akhirnya, sedangkan Siti Hawa Bapak Ibu ya, Siti Hawa, ketika Siti Hawa makan buah undi, sebelum jatuh ke perut, berhenti di tengah-tengah sebentar, berhenti di tengah-tengah, terbelah dua. Alhamdulillah. Untung berhenti di sini terbelah dua. Kalau di lutut sini Bapak Ibu, gimana nak nyusukan anak? Atau sebuti di belakang, itu namanya tumor. Jadi ada hikmah semua. Lalu Allah marah karena Nabi Adam Siti Hawa makan buah huldi. Siti Hawa Allah turunkan dari surga, diturunkan di kota Jeddah. Kota Jeddah ini ada di Arab Saudi. Jauh jaraknya dari Mekah ke kota Jeddah kurang lebih 1 jam. Kenapa disebut kota Jeddah? Jeddah artinya neneknya manusia, karena Siti Hawa diturunkan di sana. Sedangkan Nabi Adam diturunkan di kampung saya, di Mumbai, India, kampungnya Sahrukan. Iya. Makanya orang India tuh macam-macam, nih macam-macam. Ya orang India bahasanya. Joti dilnenge kahai dil se mahapat ho gaya tuh se joti saya kudu bare berjahe cabe tahi tahu tempe. Makanya jangan sombong, jangan mentang-mentang hidung mancung sombong, ya. Lalu ngomong gini, se-Anjongan cuma hidung aku yang paling mancung. Iya, di Anjongan hidung kau paling mancung, nyampe di Arab paling begini. Saya dulu mundur di Arab dengan Habib Toha, kenal Habib Toha?
yang biasa bersolawat-solawat tuh. Nah, Abi Toha Jufri, mondok di sana, satu angkatan dengan Abi Toha. Sebelum saya berangkat ke Arab, ke negara Yaman, ke Arab, saya merasa hidung saya ini paling mancung sebutnya. Tapi ketika pesawat terbang mendarat di negara Arab, dibuka pintu pesawat, ngelihat hidung orang Arab, astagfirullahaladzim, separuh pun tak nyampe. Saya mikir-mikir, ngapa orang Arab hidung mancung-mancung? Lama-lama saya dapat jawaban. Kenapa orang Arab hidung mancung-mancung? Karena orang Arab kalau nangis ditarik, kalau nangis, ditarik, tarik. Kalau orang Andongan nangis ditekan, gini, mancung ke dalam. Apa yang kita sombongkan? Mohon maaf bu, biasanya ibu-ibu ya. Aduh, mentang-mentang punya gelang emas 20 putih. Acara Maulid Nabi dipakai semua bu ya. Lengan kanan 10, lengan kiri 10. Ketika panitia bagi nasi kotak diangkat. Aku belum dapat, kata dia. Aku belum dapat, kata. Mentang-mentang punya kalau emas mata kalau besar satu genggam, sikit-sikit kerudungnya dibuka. Aduh, panas dia, kata dia. Sama dengan bapak-bapak. Ini penyakit orang nih pak. Bapak-bapak mentang-mentang punya motor bukan ungkos, motor PCX, masya Allah. Sekarang nih pak, banyak motornya cantik, motornya bagus, tapi bunyinya tak bagus. Apa bunyinya? Didit kredit. Ada kita bagus tuh, bunyinya jam minjam. Motor saya bagus pak. Ya mereknya PCX bagus. Kalau bapak tak percaya, bapak ibu silakan ke rumah saya. Rumah saya di Pondok Pesantren Al Jihad, di belakang Mitra Anda Sungai Jawi. Bapak ibu silakan ke rumah saya. Nanti kuping bapak ibu simpan di knalpot motor saya. Bunyinya cantik. Apa bunyinya? Nas lunas. Apa yang kita sombongkan? Akhirnya Allah jadi kata-kata Nabi tadi, idza mata Adam. Jika anak Adam, kita ini manusia mati. Artinya kita semua ini pasti mati bapak ibu, dan tak mungkin akan hidup lagi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tidak peduli kaya atau miskin, ganteng, cantik atau jelek, ustaz, pejabat, penjahat, semuanya pasti mati. Kita hanya menunggu giliran kita, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itulah pentingnya hidup bermasyarakat. Mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang hidup tak bermasyarakat, tak peduli. Ada orang meninggal tak pergi, tahlilan diundang tak pergi, acara Maulid Nabi tak pergi. Ada tak biasa itu? Ada tiap malam Jumat kelompok yasinan tak ikut, khataman Quran bulanan tak ada ikut. Dia tak peduli. Dia berangkat dari rumah kerja jam 7 pagi, datang dari kerja jam 4 sore, kunci pintu, keluar tak keluar habis isya, itu pun cuma jalan-jalan ke Binyo. Begitu terus tiap hari. Dia tak tahu tetangga sebelah rumah lapar, dia tak tahu tetangga sebelah rumah sakit, tak peduli. Ingat, kalau ada apa-apa di rumah kita, tak mungkin keluarga kita disiapkan yang bantu, yang nolong kalau bukan tetangga kita. Kalau kita dengan tangga cuek tak peduli, jam 1 malam rumah kita kebakaran. Jam 1 malam rumah kita kebakaran, lalu kita teriak, tolong, apa kata tetangga? Nyaman. Gara-gara apa? Tak bermasyarakat. Ingat, kita hadir tahlil, kita datang acara tahlilan, kita juga pasti ditahlilkan. Kita baca kulhu, kita juga dikulhukan. Kita pergi ke kuburan, kita pasti dikuburkan. Itu pengajaran untuk kita semua. Lalu apa bekal kita untuk menghadapi kematian? Apa bekal kita untuk masuk kuburan? Apa kata Nabi Muhammad? Wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Bukan takwa maksudnya takut sama istri tua, bukan. Sekarang ini memang tanda kiamat, Pak. Tanda kiamat. Di antara tanda kiamat banyak suami takut istri. Singkatannya DKI, di bawah ketiak istri. Badan gak besar, ikut fitness, bosok badan begini. Kalau sama laki-laki apa ya? Tombol tigo ya. Tapi ke bininya takut.
Padahal bini tinggi semampai semeter bongkar sampai ini dia jatuh. Tapi heran saya, ngapa banyak suami takut istri bu? Ibu punya ilmu apa bu? Padahal anda kan betul ya. Di ring tinju. Bapak pakai sarung tinju, istri bapak pakai sarung tinju. Betul. Siapa yang menang? Ibu, dah kau bilin pak kau. Memang lo tanda kiamat pak. Banyak suami takut istri. Kalau nggak percaya cobalah. Bapak keluar rumah, tak ada kabar ke bini keluar, baru dapat semenit bini bapak nyari. Tak ada di telepon. Pak, kemana kau? Ke depan. Balik. Makanya menurut penelitian lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Betul ya? Banyak suami mati dulu. Walaupun suaminya lebih muda, istrinya lebih tua, banyak suami mati dulu. Kenapa banyak suami mati dulu? Karena banyak suami terkejut. Maka dibanyak. Kalau Pak Ustaz gimana Pak Ustaz? Pak Ustaz takut tak ke Syahrini istri? Tak ada, saya tak takut. Wow, saya kalau di sini ibu makan di rumah kucing. Takut gak? Jadi cerita ini saya coba nanya bu, Pak. Nanya istri saya Syahrini, bolehkah aku kawin lagi? Saya coba berani nanya. Syahrini, bolehkah aku kawin lagi? Dia tak marah karena istri saya solihah, Pak. Tidak marah, cuma tangannya begini. Seram. Udahlah Pak, jangan macam-macam lah. Ibu ya, istri cukup sah. Berapa bu? Istri cukup sah? Satu jangan banyak-banyak. Satu di Anjongan, satu di Peladis, satu di Singkawang, satu di Ketapang. Berapa tuh? Saya mau tanya bu, oleh Allah laki-laki boleh tidak kawin lebih dari satu? Wanita solihah jawab boleh. Yang penting bukan suami aku bu ya. Suami orang sila lah, yang penting bukan suami aku. Betul tak bu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fankihu ma thaba lakum minan nisa' mathna wa thulatha wa ruba'. Hei laki-laki, kata Allah, kawin. Apa kata Nabi? Tanakahu takatharu fa inni mubahin bikumul mama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian. Hei bujang-bujang lapuk yang belum kawin. Ada ke bujang lapuk sih? Ada alhamdulillah. Laku semua lah berarti ya. Jadi katakan, laki-laki yang belum kawin cepat kawin sebelum kiamat terjadi. Nanti kalian tak milu rugi. Setelah kawin apa kata Nabi? Takatsur. Nah, ini penting nih bu. Banyak-banyak buat anak. Ingat Nabi Muhammad nyuruh bapak ibu banyak-banyak buat anak. Kenapa Nabi nyuruh banyak-banyak buat anak? Fa inni mubahid bikumul umma yaumal qiyamah. Karena aku bangga melihat umat Islam jumlahnya banyak di hari kiamat. Ini kadang-kadang ada orang tidak mau banyak anak. Anak cukup 2. Ada tuh biasa tuh. Anak cukup 2. 1 beliau, 1 bodoh bala. Siapa yang nak gantikan kita? Bu, Pak, dosa bapak ibu ni. Ada orang nanya, anak berapa? Anak 2. Ngapa cuma 2? Kalau banyak nak beri makan apa? Dosa ngomong itu. Berarti kita tak yakin pada Allah. Ingat, yang beri rezeki siapa? Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang melata, tidaklah yang hidup di muka bumi ini kecuali oleh Allah sudah dijamin rezekinya. Tahu cicak tak cicak? Makanan cicak apa? Kok tahu? Apa dalilnya? Nah, orang sekarang kan sedikit dalil. Macam dia dalil. Apa dalilnya? Ayo, cicak makan nyamuk, dalilnya. Tak hafal kan? Saya hafal dalilnya. Apa dalilnya? Cicak di dinding kan? Diam-diam datang seekor. Bayangkan, cicak tak punya akal.
tak punya otak, tak punya sayap, tapi masih bisa makan nyamuk yang punya sayap. Kok bisa? Allah yang ngatur. Cicak nganga, nyamuk masuk makan. Bayangkan, cicak yang tak punya akal masih bisa hidup makan nyamuk. Masa kita manusia oleh Allah diberi otak, diberi akal, sesuap nasi pun tak bisa. Makanya punya anak banyak tuh ya. Mudah-mudahan yang belum punya anak oleh Allah diberikan anak yang banyak ya. Yang sudah punya anak mudah-mudahan jadi anak soleh solehah. Kalau punya anak enak, anaknya banyak, anaknya 6, oh enak. Kalau punya anak 6 tuh enak, bagus tuh. Saya baru 42 kan, saya ingin punya anak selusin. Saya bilang ke sehari ini dosen saya, aku ingin punya anak dari kau selusin. Apa kata dia? Memangnya aku kucing katanya. Kalau punya anak 6 enak. Yang pertama jadi penceramah. Yang kedua jadi qari kayak Ustaz Haji Hasan. Yang ketiga jadi dokter. Yang keempat jadi tukang bangunan. Yang kelima jadi polisi. Yang keenam jadi pencuri. Enak. Jadi kalau di Masjid Nurul Hidayah nanti setengah tahun lagi kan ada acara gitu Isra Mi'raj. Nah, tak usah undang saya, tak usah. Tinggal telepon anak yang jadi penceramah. Bang, kau balik Ganjongan. Ada apa Pak? Masjid Nurul Hidayah ada acara Isra Mi'raj. Kau yang ceramah. Siapa? Perlu qari. Ada anak jadi qari. Nak bangun rumah. Ada anak jadi tukang. Sakit. Ada anak jadi dokter. Motor ditangkap polisi. Ada anak jadi polisi. Nak punya duit. Ada anak jadi pencuri. Ada yang gurau ya. Mudah-mudahan kita sebagai anak soleh solehah. Amin. Jadi Nabi Umar menyuruh kita karena kahu takagaru menikah. Menikah itu dengan siapa? Kata Nabi, menikah yang dicari suami yang soleh, istri yang solihah. Oh ibu-ibu mengatakan, alhamdulillah Ustaz, suami saya orangnya soleh. Iya nggak Bu? Iya Ustaz, soleh suami saya. Sholat tak Bu? Ada. Puasa? Apa puasa? Ngamulah orang soleh, namanya mat soleh. Walaupun namanya mat soleh, kalau tidak sholat bukan soleh, sengit namanya itu. Makanya bapak-bapak sebagai suami yang soleh itu punya kewajiban yang Nabi Muhammad anjurkan. Di antaranya Pak, suami, kewajiban suami yang pertama, suami wajib menafkahi istri. Bahasa kasarnya, suami wajib kerja, istri tak wajib. Nabi Muhammad yang kita rayakan oleh Nabi Pak, beliau kerja Pak, kerja. Nabi berdagang. Ya Masya Allah, contohnya Mang Rijal nih, itu ikuti sunnah Nabi, berdagang. Nabi petani Pak, dalam kurma. Ya, Bu, ibu tak wajib kerja. Yang wajib nyari duit suami. Sekarang ini udah banyak terbalik. Istrinya jadi pegawai, suaminya masak nasi di rumah. Kalau begitu berarti nanti bapak mulai besok ndak usah pakai celana Pak ya, pakai rok dengan kotak. Itu kewajiban suami. Pak, mohon maaf Pak ya, ini yang diwajibkan oleh Allah. Bapak rajin sholat 5 waktu. Istri bapak kerja, bapak tak kerja. Bapak rajin 5 waktu. Ya, istri bapak kerja, bapak bisa diseret ke dalam neraka. Walaupun bapak rajin 5 waktu ngaji. Kalau bapak tak kerja, boleh suami tak kerja kalau udah tua, tak kuat, boleh. Boleh suami tak kerja Bu kalau sakit-sakitan. Boleh suami tak kerja kalau datang bulan. Benar Pak? Tidak dosa Pak? Tidak dosa. Jadi kalau bapak-bapak datang bulan, tidak usah kerja Pak? Tidak usah. Bu, kalau ibu punya suami tak kerja, mulai besok belikan softtek Bu ya. Softtek bukan 2 sayap, 10 sayap. Saya pernah ceramah Pak di Pasir Palembang, lama dah, berapa belas tahun yang lalu. Pasir Palembang ke bawah, mana Pasir Palembang sana membawa. Jadi ketika mobil saya mulai masuk Pasir Palembang, saya terkejut. Saya bilang ke sopir saya, stop. Saya buka jendela mobil, apa tak terkejut? Perempuan manjat kelapa. Dilihat dari bawah, astagfirullah, silau.
Silau. Dalam hati saya, Pak, dalam hati saya, kasihan kau bobo, siang manjat kelapa, malam dipanjat bapak, kasihan. Itu kewajiban suami. Di antaranya kewajiban suami apa? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluarga kalian. Siapa keluarga? Anak, istri, dan orang yang tinggal serumah dengan kalian diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Sekarang mohon maaf, Pak, banyak orang enteng sholat. Pak, Bu, kalau yang tak sholat orang kaya masuk neraka masih mending. Apa pula? Di dunia udah puas kaya dah. Orang kaya tak sholat tak puasa masuk neraka puas dari dunia. Rumah tingkat 5, mobil 5 buti, tiap hari tidur pakai AC, makan lauk enak. Orang kaya tak sholat tak puasa masuk neraka, di dunia udah puas kaya. Ini udahlah miskin, batuk-batuk, bengek-bengek, kredit tak selesai-selesai, panas-panas kerja, tak sholat tak puasa. Ya Allah saudara, kata pepatah, udah jatuh ketimpa tangga, sakit 2 kali. Di dunia miskin, sekarat, melarat, masuk neraka di akhirat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, walaupun di dunia kita miskin, panas-panas kerja, jangan lupa kerjakan sholat, kerjakan puasa. Walaupun di dunia kita hidup sengsara, masih ada harapan di akhirat masuk surga. Jangan udah miskin masuk neraka, sakit 2 kali. Kalau di kampung saya di Mumbai sana, di India, di sini mungkin tidak ada ya. Di India kampung saya itu, India, Swiss, tahu nggak Swiss? Sungai Jawi sana sikit. Itu di sana ada orang Islam masuk masjid seminggu sekali, Pak. Tiap hari Jumat baru masuk masjid di kampung saya. Di sini mungkin tak ada kali ya. Ada di kampung saya itu masuk masjid seminggu sekali tiap hari Jumat. Ini masih penting, masih penting. Ada lagi yang parah sikit, masuk masjid setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi yang lebih parah, masuk masjid ketika sudah mati, mayatnya baru masuk masjid disolati. Naudzubillah. Saya pernah ceramah, tak usah sebut di satu tempat ini dengan sopir saya. Saya kalau ceramah selalu bertiga, Pak, sopir saya dengan bagian video. Saya ceramah masih masuk Kabupaten Membawa, Pak. Jam 12 lewat sekitar 10 menit. Saya bilang ke sopir saya, cari masjid. Ini jam 12 lewat 10 menit zuhur, Pak. Cari masjid. Kebetulan ada di pinggir jalan masjid. Masya Allah, saya turun dari mobil, ini masjid masih tutup, Pak. Padahal jam 12 kan baru azan. Saya turun dari mobil, masjid masih tutup. Digembok masjid, kuncinya melekat di gembok. Saya buka, akhirnya saya buka pintu masjid, tidak ada orang. Ini banyak rumah tapi tak ada orang. Saya buka pintunya. Ketika saya buka pintu masjid, Masya Allah, rupanya Bu, di dalam masjid udah ada 2 ekor jamaah. Bukan 2 orang, 2 ekor jamaah. Ayam dengan kucing masuk lewat jendela. Masya Allah. Akhirnya saya ngambil sembahyang, Bapak Ibu, saya sholat sunnah. Saya tunggu-tunggu sampai 1:30. Saya tidak berani mulai sholat kok, takut saya diomel kan. Sampai 1:30, tak ada 1 orang pun masuk masjid. Akhirnya kami bertiga sholat. Selesai sholat zuhur, sholat sunnah, sampai jam 1 kurang seperempat belum ada. Kebetulan di depan masjid ada toko, ada warung. Saya bilang ke sopir saya, kau minjam timbangan di warung depan tuh. Untuk apa, Mas? Panggil saya Mas. Kita timbang ya masjid, kita jual kiloan. Timbang ya. Apa guna ada masjid kalau ada orang sholat? Kita buat masjid cantik-cantik, gunanya untuk orang sholat. Kalau bukan kita yang meramaikan, siapa yang Pak? Makanya ayo nih ramaikan masjid di Palestina sana, Palestina. Orang pingin masuk masjid sampai korban nyawa. Mau masuk Masjidil Aqsa tuh, korban nyawa Pak, dibunuh. Kita masuk masjid sini tenang, enak, sejuk ya. Dapat nasi kotak. Dapat nasi kotak kan? Itu gimana cerita nasi kotak? Apa dapat nasi kotak tuh? Itu masak, satu orang yang masak apa tiap rumah bawa 10 kotak itu? Oh, tiap rumah berapa kotak?
10 kotak lauk bebas. Oh bahaya, bahaya. Ini sama dengan rumah mertua saya. Nanti malam saya nginap rumah mertua. Mertua saya di Sungai Dayak, Meneraman. Tahu nggak Sungai Dayak Meneraman ada masjid besar, ada rumah makan sampai macam. Itu saya nginap situ rumah mertua. Kampung Sehari ini. Itu sama dengan di sini nih. Mertua saya kebetulan ketua masjid di sana Pak. Kalau ada acara, apa Pak warga bawa nasi kotak 10, lauk bebas. Saya bilang ke mertua, oh tak boleh, bahaya. Saya bilang ke mertua saya, kamu mulai bahaya. Iyalah, dari rumah bawa lauk telur, balik bawa lauk ayam. Ketika dibuka, alhamdulillah telur ayam aku netas, kata dia. Bukan netas, itu tertukar. Cuma Bapak Ibu, mending ya, kalau hadir acara kayak gini, jangan ngarap makan di masjid ya. Kalau hadir acara Maulid Nabi SAW, jangan ngarap makan di masjid. Makanya saya setiap hadir acara di mana, saya makan kenyang-kenyang di rumah. Tadi dimakan lagi di rumah Bang Rijal. Kenapa saya makan di rumah? Karena saya pernah kena tak dapat makan. Di mana? Di sini juga di Membawa. Jadi ceritanya sore-sore saya dapat jadwal ceramah pada waktu itu Pak Rian Rosan belum jadi gubernur, masih jadi bupati. Sore-sore saya berangkat. Saya bilang ke istri saya, "Mah, Baba mau ceramah di Membawa. Makan coba. Sebentar ya disiapkan, 5 menit panaskan selesai. Makan lo." Saya bilang ke istri saya, "Oh tenang. Baba nih di Membawa biasanya dapat ayam bakar, udang galak, asam pedas. Tenang. Berangkat saya. Tadi contohnya Kabupaten Bawah tempat beliau dapat AB, Masya Allah. Warga Membawa pokoknya Masya Allah. Berangkatlah sore-sore. Nyampe di acara tuh Pak, pas azan Isya. Sholat Isya dimulai. Habis sholat Isya, acara dimulai ini saya. Ini Pak Norsan, Bupati, Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Danramil, Pak Camat, Pak Lurah lengkap nih. Tahu nggak saya? Saya mulai ceramah jam 10 malam. Baru mulai ceramah. Kenapa? Karena terlalu banyak kata sambutan. Ini bagus nih di sini satu. Ya, cuma tak lama lah segitu. Banyak betul. Pak mertua. Saya ajarkan panitia ya. Paling banyak tuh sambutan 2 ya. Yang pertama mewakili dari pihak masjid panitia. Yang kedua, kalau ada pejabat datang, ambil yang paling tinggi pangkatnya. Oh yang dari sini bupati, wakil bupati, Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, ambil bupati ya, yang lain diam. Ini tak ada, semuanya kata sambutan. Mulai dari bupati, habis bupati, wakil bupati, Pak Kapolres, Pak Danramil, Pak Camat, Pak Lurah, sampai Pak RT pun kata sambutan. Apalah Pak RT kata sambutan? Karena panitia tak enak. Ujung-ujung saya mulai ceramah jam 10. Karena terlalu malam Bapak Ibu, saya ceramah tidak terlalu lama. Kasihan warga udah ngantuk. Abis ceramah saya duduk. Biasanya di tempat lain. Kalau saya habis ceramah biasa ada panitia begini. Pak Ustadz, sila ke rumah sebelah. Ada nggak di sini? Tapi tadi udah rumah Rijal. Terima kasih Bang Rijal kenyang dah. Udah, kena beliau diberi makan dulu. Nah mungkin saya makan lagi kenyang dah. Ini saya tunggu Pak sampai 10 menit Bu. Tak ada orang nilai dari rumah sebelah. Akhirnya saya pura-pura pamit. Saya bilang panitia, Pak saya nak balik. Iya Ustaz kata dia. Udah. Berarti aku tak dapat makan. Akhirnya saya makan di mana? Di terminal Membawa. Saya balik ke rumah, nyampe rumah jam 2 malam. Cerita ke istri saya, apa kata dia? Nyaman kau. Makanya rugi Bapak Ibu, rugi. Kalau ada orang tak mau Maulid Nabi rugi. Mohon maaf, kalau di Membawa mungkin tak ada kali ya. Di Pontianak udah banyak nih. Ada orang mengatakan kita nih yang merayakan Maulid Nabi hukumnya bid'ah. Pernah dengar tak? Ada tuh. Biasa orang gini-gini nih di sini hitam. Menandakan ahli sujud di sini ya. Ini juga bid'ah. Nabi Muhammad yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini, beliau dahinya nih, kening beliau putih bersih, bukan hitam legam.
Pernah tak lihat orang biasa sidak litak sikit-sikit tuh menandakan ahli sujud katanya. Bukan ahli sujud, itu digosok-gosokkan ke pantat kuali panas. Ahli sujud dari mana tuh? Itu lihat ulama-ulama kita di sini. Mana ada hitam Pak Haji ajaran kita? Kita ada hitam. Kenal Ustaz Somad tak? Kenal Ustaz Somad? Hitam tak sini? Kada. Kenal Buya Yahya? Hitam tak? Kada. Kenal Ustaz Sarukan? Hitam tak? Ini nih orang kayak gini, hati-hati ya. Di Pontianak udah ada beberapa masjid yang dulu asalnya mau maulid, sekarang nggak mau. Nah, jangan sampai ini masjid dulu ya Pak ya, hati-hati Pak. Silakan mereka sholat boleh, siapa tidak melarang sholat. Tapi kalau jadi pengurus, mohon maaf. Ya, jangan sampai dikuasai mereka. Ujung-ujung tak ada lagi acara maulid Nabi masjid nih. Mereka mengatakan kita nih yang merayakan maulid Nabi hukumnya bid'ah. Karena di zaman Nabi tak ada maulid. Jadi kita nih yang kata mereka yang merayakan maulid Nabi hukumnya bid'ah, haram masuk neraka. Baca serangkai bid'ah haram masuk neraka. Orang Bugis robo-robo masuk neraka. Memangnya neraka punya datuk tahu. Nyaman dia dimasuk neraka. Kalau kita hitung-hitung bid'ah, tak ada semua yang tak ada zaman Nabi kita katakan bid'ah. Kalau kita katakan yang tak ada zaman Nabi kita katakan bid'ah. Belum go Al-Quran tadi Haji Hasan baca Al-Quran. Bapak Ibu tahu di zaman Nabi belum ada Al-Quran. Ketika Nabi para sahabat datang kepada Nabi Muhammad, Nabi izin Nabi, kami mau membukukan Al-Quran. Kata Nabi tak boleh. Kenapa Nabi melarang? Karena Al-Quran sudah ada di dada para sahabat, sudah apa di luar kepala. Baru ketika Nabi Muhammad meninggal dunia di zaman Sayyidina Utsman, Al-Quran baru dibukukan. Apakah kita mengatakan Al-Quran bid'ah? Saya sekitar 3 tahun yang lalu Bapak Ibu ceramah di Masjid Al-Muhtadin Unpad, diundang oleh Bung Yeni. Bung Yeni ini istrinya wali kota Pontianak. Acara Majelis Tabligh Akbar ibu-ibu sekota Pontianak, 1000 lebih yang hadir. Saya pada waktu itu ceramah tentang maulid Nabi. Habis ceramah, ketika saya balik nak pergi ke parkiran motor, budak muda cegat saya Pak. Udah mulai di sini agak hitam-hitam sedikit. Nah, biar jenggot ini, ya, dah dicegat. Ini jenggot sunnah, Pak, sunnah. Yang punya jenggot jangan dibuang, piara. Ada hadis Nabi mengatakan orang yang punya jenggot, di jenggotnya ini Pak ada malaikat. Allah ciptakan malaikat yang punya jenggot di sini. Apa malaikat doa kan? Apa doa malaikat? Ya Allah, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia, ampuni dosa dia sampai kiamat. Makanya jenggot tak usah dibuang, dipiara. Cuma dipiara tapi rapi kan Pak, dirapikan. Ini kadang-kadang jenggot satu ke timur, satu ke barat. Nabi Muhammad jenggotnya panjang tapi rapi, ganteng. Akhirnya budak muda-muda nunggu saya di parkiran motor. Saya udah curiga nih. Saya mau naik motor, tunggu dong Pak, tunggu dong. Kami tadi dengar Pak Ustadz ceramah. Kata Pak Ustadz maulid Nabi hukumnya dapat pahala. Iya, dapat pahala. Tadi saya Pak Ustadz. Kata guru kami maulid Nabi itu bid'ah. Saya pura-pura tak tahu. Oh bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu Pak Ustadz enggak ada dari zaman Nabi. Oh gitu. Terus kalau maulid Nabi bid'ah enggak zaman Nabi gimana? Enggak boleh diadakan. Enggak boleh dipakai, nggak usah buang. Maulid itu buang kata dia. Di zaman Nabi tak ada bid'ah. Oke. Sekarang aku tanya kau di zaman Nabi ada enggak? Enggak ada Pak Ustaz. Berarti kau bid'ah. Lemparkan orang ini ke Sungai Kapuas. Macam-macam bid'ah. Ya. Ini gunanya kita hadir seperti ini Bapak Ibu. Jadi kembali lagi kewajiban suami. Sholat, perintahkan anak istrinya untuk kerjakan sholat. Banyak orang sekarang ini enteng sholat. Terus kewajiban istri apa? Kewajiban istri tadi udah saya bilang, surga istri berada di bawah telapak kaki suami. Jadi suami lebih mulia daripada orang tua ibu. Nanti bapak balik bilang ke bini, dengan tak kepingin tuh. Kata Pak Ustaz tadi, aku nih lebih mulia dari bapak kau.
Itu suami tak kena, betul tak boleh ngomong gitu lah. Bu, contoh nih contoh. Suami ibu manggil, sayang, buatkan abang kopi. Berbarengan bapak ibu manggil, nah masakkan bapak Indomie. Lalu ibu mendahulukan masak Indomie milik bapak ibu tanpa izin, tanpa ridho dari suami. Si istri berdosa. Tapi suami yang soleh, yang bagus, dia akan bilang begini, udahlah sayang, masakan lo Indomie bapak kau. Bapak kau kan bapak aku tak mungkin dapat kau tanpa dapat restu dari bapak kau. Itu suami yang bagus. Ini kadang-kadang ada suami Masya Allah, istrinya salah sedikit, bapak minta kopi karena istri letih, pak tak sengaja pak, yang dimasukkan bukan gula, yang dimasukkan micin 2 sendok, tak sengaja. Harap maklum perempuan banyak kerja pak. Akhir bapak minum, cuy, mata kau tak bisa bedakan mana gula mana micin, ditinju minum, prak, rongak giginya 5 butir. Kalau udah rongak 5 butir, yang rugi kan bapak. Dibawa acara kawin tak bisa. Gampang Pak Ustaz, beli gigi palsu. Kalau makan dodol bisa ngikut makan dodol. Itu kewajiban istri ibu. Ikuti istri Nabi Muhammad. Gimana istri Nabi? Nabi Muhammad bilang begini, puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah, sekalipun dia tidak pernah berwajah masam kepadaku. Bayangkan, puluhan tahun menikah dengan Siti Khadijah, tak pernah merengut, tak pernah cemberut, tak pernah ngambek. Istri Nabi Muhammad. Kalau istri bapak gimana pak? Alhamdulillah pak ya. Kalau merengut tak pernah pak ya. Cemberut tak pernah. Tapi kalau ngomel dia pagi. Jadi tak perlu ada burung meo lagi. Itu istri Nabi bu. Saya mau tanya, kemarin ketika musim corona, ada nggak sini yang hilang bau-bau? Ada bau ketika cium ini, tak ada bau, ciumnya wangi, tak ada bau. Ada nggak kena? Sama saya pun kena, saya kena. Ketika saya nak berangkat ceramah oleh istri saya sehari ini bu, dimasakkan Indomie telur. Ketika saya makan, tidak ada rasa, cium tak ada bau. Udah, berarti aku kena corona. Rupanya bumbunya lupa dimasak. Dikira kena corona. Bu, pak, virus corona tuh bu, virus corona tidak terlalu bahaya. Ada satu virus yang lebih berbahaya dari virus corona yang bisa merebut suami ibu, namanya virus Marcona dan Marlena. Nah, kalau ibu kena virus Marcona Marlena, habis bu, suami ibu bu bisa direbut. Makanya wanita-wanita solehah, bercantik-cantik di dalam rumah, bukan di luar rumah. Istri Nabi Muhammad kita rayakan maulidnya. Kalau keluar rumah istri Nabi tak bersolek bu, tak bergincu, tak berbedak, tak berwangi, pakai baju jelek. Tapi kalau di dalam rumah, apalagi di dalam kamar dengan Nabi Muhammad, cantik, wangi. Itu istri Nabi. Sedangkan istri kita terbalik pak. Kalau keluar rumah cantik, tak tahu tuh lihat muka tak mengkilat. Pakai apa tuh bu ibu mengkilat muka itu? Pakai tepung kanji dapur nak makan ke? Apa kata budak sekarang kalau mengkilat tuh? Glowing. Saya ada pantun nggak ya? Ada pantun. Nasi kuning dalam kelambu, muka glowing, kaki berdebu. Bercantik-cantik di dalam rumah. Ini Masya Allah, kalau keluar rumah cantik, wangi. Tapi ketika di dalam rumah nyambut suami balik kerja, kadang-kadang tak pakai baju, kadang-kadang hujan cuma berkembang pakai kotan. Udahlah kali kotan lepas putih, jalan ke dalam belum 3 putih, udah belum 3 masih dipakai aja. Apa kata suami? Udahlah sayang, ganti beli baru. Enak bang, sejuk. Apa tak sejuk belum 3? Juga bu, istri solihah seperti istri Nabi Muhammad, perlu nih para wanita-wanita punya rasa malu di hadapan suami, bu ya. Jangan sampai suami mencium bau-bau apapun yang ada di badan kita. Itu tanda wanita solihah. Ini kadang-kadang Masya Allah, kalau masih pengantin baru, kentut tak berani depan suami.
Ibu berani bu? Malam pertama kentut depan suami? Tak berani. Malam pertama Pak istri Bapak kentut di dalam WC. Itu pun main air. Biar agak sabar-sabar sedikit. Malam pertama, coba udah kawin 5 tahun, suami kentut sekali, dia 10 kali. Punya rasa malu. Ini ada cerita. Ada sepasang suami istri pengantin baru. Tapi masya Allah ya, kalau masih pengantin baru nih, dunia hanya milik mereka berdua. Kalau udah kaya coba lah, malam pertama, istri Bapak kentut tak sengaja, terlepas, terlepas, pucat muka bini itu, bang, maaf bang, terlepas tak sengaja, padahal kentut itu bau, terlepas bang. Apa kata suami malam pertama? Enggak apa-apa sayang, kentut kau bau durian. Malam pertama kentut bau durian. Jadi ada cerita di suami istri baru pengantin baru. Kebetulan suaminya belikan istrinya hadiah rumah baru. Jadi sebelum berangkat anak suaminya matanya ditutup pakai kain. Berangkatlah pakai mobil. Nyampe turun, kata istrinya, udah bang, udah boleh buka. Tak usah, belum. Tak boleh buka loh. Kebetulan istrinya pengen kentut. Cuma kan dia tak mungkin kentut depan suami pengantin baru. Dia cari akal, bilang ke suaminya, bang, aku haus bang, buatkan TS bang. Oh iyalah, ini istri nunggu di ruang tamu, suaminya pergi dapur. Ya namanya orang kaya itu rumahnya besar, jauh. Udah jauh suami buat TS, ini istri kata kata dia kan. Suami jadi TS diberi ke istri. Ini belum dibuka mata ini belum. Ketika minum TS, pingin kentut lagi, mau kentut lagi. Aduh cari akal lagi. Minum, kurang manis bang. Kata suami, manis kurang, tambah gula. Suami yang bodoh-bodoh pun pergi lagi ke dapur. Nyampe dapur, kentut lagi. Ketika suami datang ke OTS, alhamdulillah kentutnya udah puas, tak terkentut. Kata istrinya nanya ke suami, bang, udah boleh buka? Tunggu dulu biar abang yang buka kan. Ketika dibuka, rupanya di ruang tamu udah ramai undangan. Undangan ramai kan acara selamatan rumah baru. Itu ada Pak Ustadz Muniri, Ustadz Abdul Aziz, ada Bang Rijal, ada saya. Lalu saya nanya ke istri tadi. Istri tadi itu nanya ke saya, Pak Ustadz, datang udah dari tadi ke? Iya, aku datang sejak kentutan pertama. Kurang ajar, Pak Ustadz kena kentut kan. Jadi begitu istri Nabi Muhammad SAW yang kita rayakan nih, Masya Allah. Kalau Nabi Muhammad balik dari mana pun, dari kerja, dari masjid, ketika Nabi Muhammad ketok itu, tok tok tok, Assalamualaikum, dijawab, Waalaikumsalam, lembut jawabnya. Enggak kayak kita istri kita Pak. Bapak biasa balik jam 4 sore, tiba-tiba motor bapak mogok, bapak sampai rumah azan isya, istri tak duli, tak nanya, bapak abang terlambat, muka dan garang lagi. Ketika abang ketok itu, tok tok, Assalamualaikum, dibuka, Waalaikumsalam, kata dia. Apa tak cepat mati? Makanya ibu, kalau ibu pingin suami ibu tak ada direbut oleh virus Corona dan Marlena, cara salamnya begini ibu ya, cara jawab salam. Ketika suami ibu datang, tok tok tok, Assalamualaikum, ibu jawab begini, Waalaikumsalam, gitu ya. Saya mau tanya, pernah tidak praktekkan Nabi Muhammad biasanya mandi berdua dengan istrinya di satu kamar mandi. Bapak ibu pernah? Belum pernah? Saya sering saya praktekkan. Kalau betul cinta Nabi Muhammad praktekkan. Boleh nanti dalam mandi berdua. Ibu kan suami ibu, Pak Ustadz saya dah tua dah Pak Ustadz, umur 60, masa nak mandi berdua kan bini? Nabi Muhammad umur 63. Nanti praktekkan walaupun dah tua, masuk ya WC berdua. Ketika bapak ibu masuk WC, cucu nunggu depan pintu. Ketika keluar apa kata cucu? Ayo ketahuan. Jadi apa kata Allah tadi? Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Pak, kata Allah menikah Pak 2, kurang 3, kurang 4. Tapi ingat ayatnya lanjutkan. Jangan ngerem di situ. Jangan
stop di situ. Ada lanjutannya bu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kalian tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Ini kadang-kadang ada suami kawin lebih dari satu, kawin dua, tapi tak adil. Ketika jalan dengan bini muda mau jatuh, hati-hati sayang. Jalan dengan bini tua masuk parit mata kau tak lihat. Abah saya istrinya 4, ya sisa 2 sekarang, sisa 2. Yang nyuruh kawin lagi itu mak saya, istri pertama. Abah saya disuruh kawin lagi Pak, dan dicarikan dibawa ke rumah, abi kawin lagi dengan ini. Sampai sekarang nih Pak, abah saya sisa 2 sekarang. Jadi kalau kadang-kadang makan ramai-ramai karena umi saya di rumah ada cucu-cucu anak, abi mau kawin lagi, umi cari, udah. Saya tanya ke mak saya Pak, mak saya istri pertama, Umi, kenapa Umi mau dimadu? Apa kata mak saya? Dulu ketika Umi mondok, Kiai bilang begini, Aisyah, mak saya namanya Aisyah Pak. Jadi keluarga saya ini namanya keluarga Nabi. Mak saya namanya Aisyah, bapak saya namanya Abdul Muthalib, nenek saya namanya Siti Hadijah, istri nomor 4 abah saya namanya Siti Aminah. Nama-nama keluarga kami. Jadi saya nanya ke mak saya, Umi ngapa Umi mau dimadu? Apa kata mak saya? Dulu ketika Umi mondok, Kiai guru Umi bilang begini, Aisyah, kalau kau ikhlas suami kau kawin lagi, kau akan dapat payung emas di surga. Ibu mau payung emas bu di surga? Bu, saya ceritakan ke Syahrini istri saya bu. Syahrini, maukah kau dapat payung emas di surga? Mau Syahrukan, kata dia. Gimana caranya? Biarkan aku kawin lagi. Apa dijawab? Enggak apa-apa, pakai daun pisang pun tak apa, kata dia. Yang penting masuk surga. Milih daun pisang. Masya Allah, baiklah. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh-solehah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Juga yang terpenting, tidak kalah pentingnya. Oh iya, sedikit lagi lupa saya ya. Lupa. Jadi kalau betul-betul kita cinta Nabi Muhammad, selain tadi mengikuti akhlak Nabi, akhlak istri Nabi, ya keluarga Nabi, jangan lupa hormati juga keluarga Nabi sedikit saja. Keluarga Nabi kalau di Pontianak disebut Syarif, juga disebut Habib. Kenal enggak? Besannya dari Manambon. Siapa namanya? Ada makamnya di bawah. Saya biasa ziarah dengan santri saya. Besannya dari Manambon. Siapa namanya? Habib Husin Al-Gadri. Menantunya dari Manambon. Siapa namanya? Sultan apa tuh? Ada di Batu Layang. Siapa namanya? Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Jadi dari Manambon punya putri namanya Chandra Bidi, menikah dengan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Gadri. Ibu tahu enggak? Syarif itu keturunan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad punya keturunan sampai kiamat punya keturunan. Nama pula nanti akan turun Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah, itu keturunan Nabi Muhammad. Sekarang di media sosial ada orang tak percaya lagi. Bahkan ada orang mengatakan Habib itu cucu Yahudi. Na'udzubillah min dzalik. Heran saya. Ngapa pula percaya kan orang di HP itu? Padahal tak pernah ketemu dengan dia, tak pernah berguru dengan dia. Ngapa percaya? Ngapa tak percaya dengan Syahrukan nih? Ngapa pula kita nak ngurus nasab orang? Makanya saya sering ceramah, jangan ngurus nasab orang, tapi ngurus nasib seorang. Masih banyak yang perlu diurus di membawa nih. Narkoba, ada enggak narkoba di sini? Ada. Judi slot ada enggak? Orang tak sholat ada enggak? Apa pula kita nak ngurus orang lain? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jaga diri kau. Allah nyuruh kita jaga diri kita. Wa ahlikum, dan keluarga kita dijaga dari api neraka. Allah tak nyuruh kita ngurus orang lain, tidak. Kita ngurus nasab orang. Sholat subuh tadi anak kita tuh, bini kita sholat subuh dah. Ada orang bilang begini, Pak Ustaz, ada Habib Pak Ustaz, dia narkoba, Habib mabok, Habib berzina, Habib berjudi.
Jangan dipukul rata. Masih banyak Habib yang bagus. Memangnya kan ada Pak Ustadz yang nakal? Ada nggak Pak Ustadz yang nakal? Kenal nggak Ustadz Walid? Ustadz Walid? Walid yang Dewi boleh? Tak boleh lah. Ini udah punya Syahrini. Saya mau tanya, ada nggak Pak Ustadz menghabili santrinya? Ada nggak? Banyak. Di Pontianak nih, di Kalbar masih ada 3 orang di penjara. Tapi ingat, jangan kita pukul rata. Jangan kita bilang Pak Ustadz gitu semua. Begitu pula Habib. Habib bukan malaikat. Habib manusia biasa. Jadi kalau ada Habib salah, jangan dipukul rata. Masih banyak Habib-Habib yang bagus. Makanya ayo, jangan kita terpecah belah. Jangan kita jadi pengadu domba. Dari dulu zaman datuk kita, Habib dengan ulama ndak ada masalah. Ngapa pula zaman sekarang ribut-ribut? Pererat uhuah Islamiyah Pak. Makanya saya ada viral video saya itu. Lebih baik saya mati dikenang orang sebagai pecinta habaib daripada saya mati dikenang orang sebagai pembenci habaib. Na'udzubillah min dzalik. Sedih Nabi Muhammad Pak. Sedih. Ya, kalau kita sampai bermusuh-musuh beribut begini nih, udahlah, jangan kita ngurus sibuk-sibuk ngurus nasib orang. Kita ayo ngurus nasib seorang. Ngurus nasib seorang, cari duit banyak-banyak. Nanti berangkat ke Makkah dengan saya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan oleh Allah anak kita jadi anak soleh solehah. Mudah-mudahan oleh Allah kita diberi rezeki yang melimpah barokah hingga semuanya bisa sampai haji dan umrah ke Makkah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini kurang jauh lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.